kembali lagi dengan saya Teresa Munte. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi semester 7. Kali ini saya akan membahas tentang kontroversi dihapuskannya UN. Tetapi sebelumnya, kita sama-sama yuk bahas UN itu apa. Menurut Wikipedia, UN itu adalah sistem evaluasi standar pendidikan di Indonesia di mana standar tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, UN itu adalah salah satu standar kompetensi pendidikan di Indonesia, di mana UN ini sering digunakan sebagai tolak ukur untuk siswa dinyatakan lulus. Jadi bisa dikatakan bahwa UN itu adalah sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional dan juga pemersamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pendidikan di Indonesia. Sistem UN ini juga selalu berubah-ubah karena soal-soal UN itu bersifat rahasia, jadi setiap tahunnya sistem yang digunakan itu berbeda-beda. Seperti saya sendiri, saya mengikuti 3 kali ujian nasional itu pada tingkat SD, SMP, dan SMA. 3 tingkatan ini selalu berbeda-beda. Mulai dari SD itu tahun 2013, di situ saya mengikuti UN, di mana UN-nya ini soal ujian disatukan dengan lembar jawaban atau LJK. Kemudian di tahun 2015 itu pas SMP, itu UN-nya diberlakukan dengan banyak kode. Jadi setiap siswa mendapatkan kode yang berbeda-beda supaya tidak ada tukar jawaban mungkin ya. Kemudian yang ketiga itu pada tahun 2017 itu waktu saya SMA, itu UN diberlakukan berbasis komputer, di mana UN diberlakukan dengan menggunakan komputer. Jadi soalnya dikirim dari pusat, terus dibagikan ke setiap daerah, ke setiap sekolah, kemudian dilakukan UN. Nah, di situ menurut saya itu banyak kendala yang terjadi pada saat UN itu karena salah satunya adalah kekurangan alat atau komputer, kemudian keterbatasan siswa yang belum mengetahui cara menggunakan komputer. Kemudian pada tahun ini, UN menjadi bahasan yang sangat panjang di ruang publik karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa UN akan dihapuskan dan digantikan dengan asesmen kompetensi, di mana pemberlakuan ini yang dijadikan tolak ukur adalah karakter siswa. Nah, pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Nah, ada 2 tokoh nasional yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu Bapak Yusuf Kalla dan juga Bapak Buya Syafi'i Ma'arif. Pemberlakuan penghapusan UN ini direncanakan akan dilakukan di tahun 2021. Nah, menurut Bapak Yusuf Kalla, jika UN dihapuskan, maka siswa-siswa akan lebih lemah dalam belajar dan standar kompetensi belajar siswa pun lebih rendah. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa 2021 kalau tidak salah ujian nasional yang Bapak dulu gencarkan itu akan dihapus sampai sekarang. Gimana komentar Pak JK? Mas Menteri Nadiem kan mengatakan yang ujian nasional akan diganti suatu sistem evaluasi. Bagi saya oke, tetapi kalau hilangkan suatu ujian nasional itu bahayanya ialah masih siswa itu tidak akan belajar dengan betul lagi, tidak belajar dengan keras lagi, akan menyebabkan kita menghasilkan generasi lebih. Saya mau membaca bahwa itu mau dihapuskan karena guru murid susah. Ya memang kalau mau tingkatkan nilai pendidikan ya harus keras dong, harus baik di mana-mana, semua negara harus disiplin, jangan bebas-bebas begitu-begitu. Kalau menurut saya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla itu ada benarnya, karena jika UN dihapuskan maka siswa tidak memiliki satu acuan untuk belajar lebih giat. Biasanya kan UN dilakukan untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, jika misalnya UN dihapuskan, maka siswa akan lebih bermalas-malasan karena mereka berpikir tidak akan ada lagi ujian, berarti saya pasti lulus, mungkin seperti itu pemikirannya. Nah, jika siswa lebih bermalas-malasan dalam belajar, maka
Indonesia akan menghasilkan siswa-siswa atau generasi penerus bangsa yang lebih malas. Nah, menurut saya itu kurang baik. Selain itu, Bapak Buya Syafi'i, beliau mengkhawatirkan jika penghapusan UN ini akan mengganggu semangat belajar siswa. Karena di beberapa negara, UN ini masih digunakan sebagai tolak ukur kompetensi belajar siswa. Jika UN dihapuskan, maka standar kelulusan setiap sekolah juga akan berbeda-beda. Kan awalnya kalau misalnya ada UN, nah setiap sekolah atau semua sekolah di Indonesia akan standar kelulusannya itu sama. Nah, jika tidak ada UN, maka setiap sekolah akan membuat standar kelulusannya yang berbeda-beda. Dan ini akan menimbulkan kesulitan bagi sekolah yang ke jenjang yang lebih tinggi, karena misalkan seorang anak SD akan masuk ke SMP. Nah, awalnya standar kelulusan itu kan sama. Jadi pihak SMP akan melakukan seleksi melalui nilai ijazah, tetapi jika setiap sekolah memiliki standar kelulusan yang berbeda-beda, maka akan sulit melakukan seleksi melalui ijazah tersebut. Terlepas dari yang orang-orang yang kontra terhadap penghapusan UN ini, banyak juga kalangan masyarakat yang setuju atau pro dengan penghapusan UN tersebut. Bahkan tenaga pendidik pun banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut baik, karena UN hanya digunakan sebagai formalitas saja di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian UN ini juga sering dilakukan tidak jujur. Sudah menjadi rahasia publik bahwa UN itu diberlakukan secara tidak jujur. Karena ketidakjujuran tersebut, guru menjadi para tenaga pendidik beranggapan bahwa hal tersebut baik. Contohnya seperti misalnya pada saat melakukan UN, biarpun kode-kode atau paket soal sudah berbeda-beda, tapi ada beberapa sekolah yang masih melakukan hal-hal yang curang. Misalnya mereka sudah membagikan kode atau paket, setiap siswa mendapatkan satu paket, tetapi sekolah masih sering memberikan jawaban-jawaban atau kunci jawaban kepada siswa. Nah, hal tersebut mungkin menjadi alasan bagi tenaga pendidik setuju dengan penghapusan UN ini, karena jika kunci jawaban pun diberikan, bagaimana kita bisa mengukur atau mengetahui batas kemampuan siswa tersebut. Memang benar kalau meningkatkan jumlah siswa yang lulus itu baik, tetapi tidak dengan cara yang tidak jujur. Kemudian ada beberapa pihak yang menganggap penting UN. Nah, salah satunya itu UN itu dapat menggambarkan indikator pendidikan di Indonesia secara umum. Nah, artinya Lembaga Pendidikan Nasional atau UNICEF dapat melihat kondisi pendidikan Indonesia melalui UN tersebut. Kemudian UN itu juga dapat memacu sekolah, dinas pendidikan di provinsi, di kabupaten ataupun di kota untuk berkompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. Jadi semakin satu daerah meningkat, jadi daerah yang lain juga pasti akan meniru atau menyamakan kualitas pendidikan mereka dengan cara meningkatkan pembelajaran terhadap siswa. Yang ketiga itu guru dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, sehingga guru senantiasa meningkatkan kompetensi yang menuju guru yang lebih profesional. Kemudian yang keempat, UN dapat memacu semangat belajar siswa. Jadi seorang siswa kan, kalau misalnya kita tidak memiliki satu tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai, maka kita akan datar aja. Kemudian jika UN ini ada, siswa akan tetap belajar supaya mereka bisa lulus, karena biasanya UN diberlakukan untuk salah satu syarat untuk kelulusan siswa. Kebijakan Bapak Nadiem itu juga berpengaruh terhadap lembaga bimbel, dikarenakan lembaga bimbel selama ini menggait peserta bimbel itu melalui UN. Nah, mereka banyak yang mengubah konsep pembelajaran mereka karena sistem UN yang diubah. Tetapi banyak juga yang dari mereka mengaku siap dengan sistem yang baru ini, karena mereka yakin bahwa apa yang sudah dibuat oleh pemerintah telah dirumuskan secara cermat dan berdasarkan pertimbangan yang baik untuk anak bangsa. Di sisi lain,
Di lembaga pendidikan, di lembaga bimbel itu biasanya guru-guru pengajarnya itu merupakan guru-guru honorer dari sekolah. Nah, di sana mereka mencari pencaharian tambahan mereka. Nah, jika penghapusan UN ini terjadi, maka akan berdampak juga kepada mereka. Lihat kembali, anggaran UN itu cukup besar. Itu kurang lebih sekitar 120 miliar. Itu pada tahun ajaran 2019-2020. Nah, jika memang UN ini dihapuskan, maka bisa berguna bagi guru-guru honorer, di mana gaji dari guru-guru honorer bisa ditingkatkan. Kemudian selain itu, uang ini juga atau dana yang harusnya ada itu bisa juga digunakan sebagai bantuan operasional sekolah atau BOS, dan juga bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan yang lainnya. Misalnya ada sekolah yang fasilitasnya kurang, bisa diberikan ke sekolah tersebut. Kemudian saya juga menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa Mendikbud menegaskan bahwa UN tidak dihapuskan, tetapi digantikan formatnya dan dikembalikan ke bentuk esai. Selain itu, Nadiem juga menambahkan bahwa UN ini hanya menilai aspek kognitif siswa saja, tidak dinilai karakternya siswa itu bagaimana, karena jika dilihat kalau misalnya seseorang itu memiliki tingkat kognitif yang baik atau yang cukup, tetapi jika tidak memiliki akhlak sama saja nol. Nah, Nadiem juga menyatakan bahwa prestasi siswa tidak bisa ditentukan melalui pilihan berganda seperti pelaksanaan UN yang berjalan selama ini. Nah, beliau juga mengatakan tujuan dari UN itu adalah untuk mengukur atau menilai sistem pendidikan. Jadi dapat dilakukan evaluasi sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang lebih baik dari setiap tahun ke tahun. Pernyataan itu sesuai dengan isi dari undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional, dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pihak pendidikan kepada pihak berkepentingan. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa UN itu bertujuan sebagai alat pengendali pendidikan di Indonesia secara nasional dan juga sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dan beliau juga mengatakan bahwa soal-soal yang di UN itu disesuaikan dengan silabus. Jadi semua materi yang ada di silabus itu harus masuk ke dalam UN. Jadi menurut beliau ini terlalu memberatkan siswa karena harus menghafalkan semua materi sesuai dengan silabus yang telah dibuat. Demikian penjelasan saya tentang kontroversi dihapuskannya UN. Menurut saya, dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, semuanya baik. Dan juga jika pemerintah memang harus menghapus atau mengubah sistem UN, itu adalah hal yang baik karena akan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semoga dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbud, baik itu apapun kebijakannya atau apapun keputusannya, bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan semua keputusan tersebut tidak terlepas dari semua pihak, baik itu peran dari orang tua, peran dari sekolah, maupun pemerintah, bahkan peran dari peserta didik. Tidak mungkin kebijakan tersebut bisa berjalan jika hanya pemerintah saja yang bekerja. Misalkan pemerintah sudah mengusahakan untuk membuat pendidikan lebih baik, tetapi siswa masih bermalas-malasan atau masih tidak peduli dengan pendidikan, maka kebijakan yang sudah dibuat itu tidak akan pernah bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Bahkan kita pun sebagai warga negara yang baik, warga negara yang memang benar-benar mempercayakan semua kebijakan kepada pemerintah, juga harus ikut serta mendukung apapun keputusan dari pemerintah agar pendidikan di Indonesia itu lebih berkualitas dan dapat menghasilkan peserta didik atau generasi-generasi bangsa yang memang bertanggung jawab dalam ilmu yang mereka miliki. Selain itu bertanggung jawab juga dan memiliki akhlak yang mulia. Sama halnya dengan pernyataan dari lembaga bimbel yang tadi yang saya jelaskan, mereka mengatakan bahwa jika sistem ini berubah ataupun kebijakan ini diberlakukan, berarti ini adalah kebijakan yang sudah direncanakan dan sudah dirancang dengan pertimbangan yang cukup baik oleh pemerintah. Jadi setiap
apa yang direncanakan dan apa yang dibuat oleh pemerintah. Menurut saya itu hal yang baik untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Sekian penjelasan saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan kata-kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.